Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam hari Kamis 29 September 2022 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan tidak pernah kehilangan waktu untuk berbahagia. Bagi saudara-saudara yang saat ini sedang sakit atau bergumul dengan hal-hal yang sampai saat ini masih ada dalam kehidupan, biarlah senantiasa percaya dan tetap penuh harap kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menuntun kita menemukan jalan yang terbaik di tengah pergumulan kita. Tema persekutuan doa malam hari ini adalah yang terkecil malah yang terbesar. Diinspirasi dari Lukas 9 ayat 46 sampai 48. Mari saudara kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berbesar. Jemaatlah turun firman-Nya, berkasih-kasihan. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah kehidupan ini kami diingatkan tentang membangun atau tentang jati diri kami yang bersaudara satu dengan yang lain sebagai murid-murid Kristus. Biarlah dengan satu baptisan kami bisa saling mendukung, termasuk juga saling menjalankan tugas sebagai murid-murid Kristus. Kami percaya Engkau akan menolong kami setiap hari, bersama keluarga, bersama persekutuan orang beriman, dimanapun kami berada, kami dapat mewujudkan persaudaraan sejati, dan persaudaraan itu ikut membangun kehidupan bersama dengan sebaik-baiknya. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan merenungkan bersama
firman Tuhan yang akan kami renungkan dari Injil Lukas. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Inilah doa kami, pimpinanmu saja yang kami harapkan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membuka Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau dalam sebuah persahabatan, tidak dibangun atas dasar kesamaan saja, tetapi juga atas dasar perbedaan-perbedaan. Memang perbedaan dapat menimbulkan konflik, tetapi perbedaan bukan alasan untuk menjauh atau meninggalkan yang lain, bahkan melakukan kekerasan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi konflik yang berakibat pada kekerasan satu dengan yang lain, setiap anggota keluarga atau komunitas atau dua orang yang bersahabat, bersaudara, harus berani bersikap jujur, terbuka, mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta juga berani untuk rendah hati dan saling mau melengkapi sehingga dapat mewujudkan kesatuan atau persaudaraan itu. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristiani. Di mana-mana bawaannya mau bersaudara. Ya, tapi itu dia harus melengkapi dengan kejujuran, keterbukaan, mengakui kelebihan, kekurangan, saling melengkapi, dan mau rendah hati satu dengan yang lain. Dengan saling mengenal dan memahami satu sama lain secara mendalam seperti tadi, kesatuan dalam keluarga, komunitas, maupun persahabatan atau persaudaraan pasti akan terwujud dan langgeng. Itulah juga yang ditekankan oleh Yesus kepada para murid ketika mereka bertengkar satu sama lain mengenai siapa yang paling besar di antara mereka. Para murid sudah sekian lama bersama-sama dengan Yesus, tahu apa yang dibuat oleh Yesus, tetapi rupanya mereka belum sepenuhnya mengenal Yesus dan enggan untuk menanyakannya. Akibatnya timbullah pertengkaran di antara mereka mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Bagi Yesus, menjadi yang terbesar berarti harus berani menjadi yang terkecil, sebagaimana digambarkan oleh Yesus melalui diri anak kecil. Yesus mengambil seorang anak kecil dan dipertunjukkan pada murid-murid. Lalu Yesus berkata, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Justru orang yang mau menyambut orang lain ya. Jadi apapun keberadaan orang lain itu dengan kerendahan hati kita, dengan tidak buru-buru memikirkan jangan-jangan orang ini jahat, atau kadang-kadang kita curiga sama orang lain, apakah orang lain itu mau menyakiti kita atau tidak. Tetapi sebelum salah sangka, memang bersikap hati-hati atau waspada itu penting ya. Tetapi yang dimaksud Yesus adalah bahwa kesediaan kita menyambut itu jangan sampai dikuasai oleh kewaspadaan yang berlebih gitu. Atau bahkan dikuasai oleh merasa diri paling betul, merasa diri paling segalanya dari orang lain. Sehingga kita terjebak pada sikap
untuk merendahkan orang lain, siapapun dia. Entah itu anggota keluarga kita, tidak jarang loh suami istri saling merendahkan, anak saudara dengan saudara saling merendahkan, bahkan anak merendahkan orang tua juga ada. Menantu merendahkan mertuanya juga ada. Saling merendahkan itu hampir terjadi pada setiap orang karena tadi tidak mau menyambut tetapi merasa diri paling besar. Nah, buatlah diri kita seperti anak-anak, menjadi yang terkecil, berarti kesediaan kita untuk menyambut, membangun persaudaraan kepada siapapun juga. Yesus menghendaki kepada para murid supaya mereka bersatu dan menyatu dengan Yesus, menyatu dengan kerendahan hati Yesus dalam menjalankan tugas perutusan untuk melayani sesama. Mari saudara, mulailah dari lingkup keluarga, lingkup persekutuan gereja, bahkan dalam grup WA, di Facebook juga, bisa juga di Instagram, dan lain-lain media sosial yang kita miliki. Tunjukkanlah sikap yang menyambut, sikap kerendahan hati, sikap menjadi yang kecil dalam melayani dan menyambut orang lain. Mulailah dari sapaan, mulailah dari penghargaan terhadap kiriman orang lain. Misalkan selamat pagi atau selamat siang, atau saat kita menegur seseorang yang mungkin kita anggap melakukan sebuah kesalahan dalam berkata ataupun dalam melakukan sesuatu. Tegurlah dengan sikap yang menyambut, sikap bersaudara. Ya, sikap menjadi yang terkecil, bukan sikap mentang-mentang yang paling benar, yang paling segalanya. Yang terkecil, kata Yesus, malah menjadi yang terbesar, yaitu sikap hati yang mau menyambut. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur pada kesempatan ini boleh merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk saling menyambut satu dengan yang lain, bukan saling menonjolkan diri menjadi yang terbesar sehingga cenderung bisa menyingkirkan yang lain. Biarlah saling menyambut terjadi tengah keluarga. Biarlah keterbukaan dan kerendahan hatian kami bisa saling menyambut juga di tengah persekutuan ataupun di tengah komunitas manapun kami berada. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Berilah mereka kekuatan untuk menjalani proses pengobatan dan pemulihan. Berkati juga keluarga mereka dan cukupkan segala yang mereka perlukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang miskin, mereka yang tertindas, mereka yang menderita setiap harinya. Biarlah kami dituntun juga, hati kami dapat menyambut mereka saat kami bisa menemukan mereka. Kami bisa menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada mereka melalui apa yang kami miliki. Entah itu waktu kami, entah itu semangat kami, entah itu bahkan materi yang kami miliki, yaitu berkat bagi Tuhan, atau persahabatan yang dapat memampukan mereka untuk kuat, bahkan keluar dari penderitaan mereka, bahkan juga keluar dari situasi sulit atau kemiskinan. Sekalipun kami tidak mampu melakukannya dengan sempurna, tapi kami bisa menjadi seorang yang memberikan seteguk air kepada mereka, sehingga mereka boleh merasa lega sejenak. Kami juga berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin di antara kami, baik di kelompok masyarakat, pemerintah, bahkan pemimpin-pemimpin dunia. Mampukan mereka untuk bisa menyatukan umat mereka, untuk bisa menyatukan masyarakat dunia, untuk membangun kebersamaan dan kepedulian lebih dan lebih lagi. Kami percaya di tengah masa pandemi yang masih ini,
Di tengah kekuatan para pemimpin yang peduli, kami bisa melewati hari demi hari dengan sebaik-baiknya. Dan di tengah doa ini, kami ingin juga berdoa untuk saudara kami, Pendeta Budi Cahyono Sugeng, yang tanggal 10 Oktober nanti akan menjalani emeritasinya sebagai pendeta. Biarlah kebaktian emeritasi berjalan baik, umat bisa datang dan ikut merasakan ucapan syukur dari hamba-Mu yang setia ini. Kami percaya semua akan berjalan dengan lancar. Pendeta Budi Cahyono Sugeng juga dikuatkan terus melangkah bersama Tuhan dan keluarga dalam kehidupan pelayanannya sebagai pendeta. Inilah seluruh doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tangan Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara, selamat menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kita semua. Amin.